Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang team leaders, kita sering sekali tentunya memberikan feedback atau kita ada suatu kebutuhan ketika kita memberikan feedback kepada anggota tim kita. Ketika kita memberikan feedback secara personal atau one-on-one feedback, kita tentu sudah sangat paham dan banyak sekali literasi terkait dengan bagaimana memberikan feedback. Ada yang sandwich feedback lah, kita mengenal dengan kasih apresiasi dulu, kemudian feedbacknya apa, masukannya apa, kemudian berikan apresiasi, itu sandwich feedback. Ada juga yang menganut bahwa feedback itu just a feedback, informasi saja, berikan informasi ya sebatas informasi. Tentu dalam feedback kita mengenal adanya perlunya rapo atau hubungan baik sebelum kita memberikan feedback. Atau ketika feedback kita menggunakan sensory base. Nah, salah satunya adalah ketika kita dalam grup sebagai seorang team leaders, maka feedback bukan hanya feedback personal biasa, tapi bagaimana feedback ini ketika disampaikan di dalam grup butuh satu skill yang dinamakan dengan group feedback. Bagaimana kita Group feedback ini adalah bagaimana kemampuan kita, skill kita memberikan feedback kepada anggota tim kita di dalam sebuah grup. Saya pernah juga mendengar kisah teman saya ketika dalam meeting memberikan feedback kepada anggota timnya. Anggota tim ini baper luar biasa. Kemudian dia jadi tidak dipercaya oleh anggota tim yang lainnya atau jadi pergunjingan di dalam sebuah kelompok tim yang lain. Artinya feedbacknya menjadi tidak baik, padahal tujuannya sangat-sangat baik untuk mengimprove skill daripada salah satu anggota timnya. Bagaimana supaya memberikan feedback di dalam konteks grup itu bisa lebih baik. Nah, tentu saja ketika berbicara masalah feedback ini, bicara juga masalah kualitas dari masing-masing kita dalam rangka open-minded untuk menerima feedback atau masukan. Nah, dalam kali ini, video ini, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana ketika kita sebagai seorang team leader mampu menggunakan skill feedback secara grup. Ini konteksnya adalah ketika kita memberikan feedback kepada salah satu anggota tim kita, di mana anggota tim yang lainnya ada di sana. On the spot feedback. Yang pertama tentu saja yang kita sepakati bersama yaitu sensory base. Sensory base ini adalah berdasarkan apa yang terlihat, apa yang terdengar, dan apa yang terasa pada saat itu. Dan itu bisa diklarifikasi kepada anggota tim kita yang akan kita feedback. Atau bisa juga di-mention. Karena di sini ada beberapa orang, ada anggota tim yang lainnya, kita sebagai seseorang yang memberikan feedback, ini berdasarkan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat. Nanti teman-teman yang lainnya bisa mengkoreksi. Jadi gunakan anggota tim yang lainnya, diutilize, agar apa yang kita sampaikan memang berdasarkan sensory base dari diri kita sebagai seseorang yang akan memberikan feedback di depan teman-temannya. Karena dikhawatirkan ketika kita sudah mengatakan ini berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Ketika kita tidak mention orang lain, itu kan berdasarkan yang lu lihat, yang lu dengar, yang gua nggak dengar gitu tuh. Maka kita perlu mention. Jadi di dalam memfasilitasi grup atau tim, kita selalu berbicara secara tim. Kita berbicara kepada grup, bukan lagi perorangan. Kalaupun kita berbicara kepada perorangan, selalu mention anggota tim lainnya. Contohnya, sensory base ya, berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan. Dan nanti teman-teman bisa menambahkan. Bisa jadi apa yang saya dengar beda dengan apa yang teman-teman dengar di sini. Sehingga yang diberi feedback, oh ya, berarti ini dari Anda, tapi yang lain juga nanti menambahkan, menguatkan. Bisa saja nanti setelah feedback, oh ya, saya juga mendengar seperti itu. Atau kita kalibrasi lagi, lihat lagi anggota tim yang lainnya, apakah menganggukkan. Ketika menganggukkan, oke, saya setuju bahwa ini berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Yang kedua yang paling penting adalah kita menyampaikan bahwa ini bukan feedback yang memang nanti, bukan feedback yang masa-masa lalu, atau bukan feedback yang menyatakan bahwa ini adalah tentang dirimu,
tentang being-nya, tapi tentang apa yang dia lakukan saat itu, di saat meeting, atau di saat beberapa hari sebelumnya, tapi berdasarkan sesuatu yang tentatif bisa berubah-ubah. Sesuatu itu bukanlah tentang dirinya, tapi tentang apa yang dilakukannya, atau tentatif ini tentang doing. Apa yang dilakukan, bukan tentang being-nya, bukan tentang dirinya sendiri. Tentatif bisa berubah berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar hari ini, di saat meeting seperti ini. Sifatnya tentatif. Yang ketiga adalah invite group. Invite group untuk menambahkan, memberikan feedback. Karena bisa jadi yang dari lain ternyata ada punya sisi pandang yang lain. Karena tadi ketika kita memiliki penglihatan, pendengaran yang bisa kita rasakan, apa yang disampaikan oleh anggota tim kita, bisa jadi yang dirasakan, yang didengar, dan yang dilihat oleh anggota tim yang lainnya. Jadi kita perlu grabbing. Contohnya, misalnya ketika saya setelah memberikan feedback, mungkin dari yang lain silakan, bila ada yang dari saya mungkin itu berdasarkan sensory base saya, berdasarkan apa yang saya lihat hari ini, saat ini, tadi, barusan, dan mungkin dari teman-teman yang lainnya silakan bila ada feedback atau yang ingin disampaikan atau yang dikoreksi dari diri saya sendiri. Artinya kita pun meng-invite group untuk mendapatkan feedback. Dan kembalikan kepada grup. So, teman-teman, apa yang bisa dilakukan untuk tim ini? Feedback apa dari teman-teman yang bisa dilakukan terkait dengan hal ini? Karena bisa jadi isunya personal, tapi apakah personal ini ngaruh nggak ke tim? Apakah isu personal ini sesuatu yang berdampak pada tim? Maka bawalah, bring it to the team. Ini catatannya ketika kita memang kaitannya dengan memberikan feedback pada saat anggota tim kita pada saat di dalam tim yang berpengaruh pada diskusi tim. Kecuali kalau feedback yang memang sifatnya personal, kita bisa di belakang, tidak di dalam tim. Nah, ketika kita di dalam tim, maka invite group, invite yang lainnya untuk membahas feedback kita ini. So, teman-teman, apa yang bisa kita lakukan di dalam tim ini terkait dengan feedback ini? Sehingga mereka merasa memiliki, sehingga mereka merasa bahwa feedbacknya bukan hanya untuk orang itu, tapi juga untuk kita semua. Karena bisa jadi seorang anggota tim melakukan satu kesalahan atau sesuatu yang memang tidak tepat, bisa jadi ada yang tidak mengingatkan atau kita sebagai seorang tim leader yang tidak mengingatkan. Maka kembalikan kepada tim. Kita tanyakan dengan pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan untuk feedback atas masalah ini? Invite group to giving to feedback. Sehingga yang terakhir yang tadi saya sampaikan adalah actionable for the team. Sehingga apa yang menjadi feedback ini yang kemudian bisa dibawa di dalam tim, bisa dibawa dalam grup untuk bisa dilakukan. Area to improve-nya bukan area to improve buat seseorang, tapi bagaimana tim mampu mengimprove ketika seseorang yang perlu diimprove. Karena kemudian bisa jadi orangnya berubah, tapi timnya nggak berubah. Bisa jadi kita memberikan feedback kepada seseorang, sementara yang lain bisa jadi lebih parah dari yang kita feedback. Dan mereka nggak ngerasa bahwa itu bukan punya gue. Bisa jadi ini adalah isunya tim. Maka kita perlu ajak yang lain. Adakah feedback tambahan? Apa yang perlu lebih baik supaya kita bisa menyelesaikan masalah apa yang tadi diberikan, atau feedback yang diberikan. Nah, itulah skill bagaimana kita seorang leaders di dalam tim, pada saat memimpin tim, bukan hanya memberikan feedback kepada seorang, tapi mempertimbangkan anggota tim yang lainnya, sehingga group feedback ini bisa kita lakukan saat meeting ataupun saat kita kumpul dengan tim kita, sehingga tim kita lebih memiliki kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, karena orang yang sukses adalah orang yang setiap harinya sarapannya feedback. Feedback is the sarapan of the champion, ya. Apalagi timnya tim champion, maka sarapannya pun feedback, yaitu group feedback. Thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.